Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Akuntansi Syariah A yang beranggotakan Dimas Anggoro Widiatmoko, Farid Nur Fadil Bratami Harja, dan Risma Umayah. Kami akan memaparkan materi seputar laporan laba rugi atau income statement. Teman-teman semuanya, pembahasan mengenai laporan laba rugi terdiri dari yang pertama ada pengertian dari laporan laba rugi itu sendiri, yang kedua ada revenue, yang ketiga ada expense, yang keempat ada laba, yang kelima ada gain and loss, dan yang keenam ada bentuk penyajian laporan laba rugi, dan yang ketujuh ada contoh penyajian laporan laba rugi itu sendiri. Nah, teman-teman, apa sih pengertian dari laporan laba rugi? Jadi, laporan laba rugi adalah laporan yang disusun secara sistematis tentang penghasilan yang diperoleh tentunya dan beban-beban yang terjadi dalam kegiatan usaha perusahaan selama periode tertentu. Nah, dan laporan laba rugi itu sendiri dipergunakan untuk melihat kondisi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu tentunya. Nah, teman-teman, dalam laporan laba rugi itu sendiri ada hasil atau revenue. Jadi, apa itu hasil atau revenue? Nah, secara umum didefinisikan sebagai hasil dari suatu perusahaan yang bisa diukur dengan satuan harga pertukaran yang berlaku dan diakui ketika pendapatan itu telah direalisasikan atau dihasilkan. Nah, sedangkan menurut IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia, revenue adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dikenal dengan sebutan yang berbeda, seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Nah, sedangkan menurut definisi lain, revenue adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Kemudian, menurut Accounting Principle Board Statement, revenue yaitu sebagai kenaikan gross di dalam aset dan penurunan gross dalam kewajiban yang dinilai berdasarkan prinsip akuntansi yang berasal dari kegiatan mencari laba tentunya, teman-teman. Nah, selanjutnya, bagaimana sih pengakuan revenue itu sendiri? Jadi, revenue diakui sebagai penghasilan pada periode kapan kegiatan utama yang perlu untuk menciptakan dan menjual barang dan jasa itu selesai. Artinya, revenue akan terlihat setelah kegiatan penjualan barang dan jasa itu selesai. Nah, dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penghasilan diakui yang pertama selama produksi, kedua pada saat proses produksi selesai, ketiga pada saat penjualan, dan keempat pada saat penagihan kas tentunya. Selanjutnya, bagaimana penilaian dari revenue sendiri? Di sini penilaian didefinisikan sebagai suatu metode pengumpulan elemen laporan keuangan yang didasarkan pada penyeleksian suatu sifat elemen yang diukur dan satuan ukur yang dipergunakan untuk mengukur sifat tersebut. Nah, teman-teman, terdapat sifat yang dapat diukur dan ada 2 satuan ukur yang dapat dipergunakan. 4 sifat dari seluruh aktiva yang diukur adalah yang pertama ada harga pokok historis, kemudian ada harga menurut catatan yang sedang berlaku saat ini, misalnya harga pokok pengganti dan lain sebagainya ya, teman-teman. Yang ketiga ada harga yang sedang berlaku saat ini, misalnya nilai neto yang dapat direalisasikan dan sebagainya. Kemudian ada nilai tunai arus kas yang diharapkan. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Dimas Anggoro Widiatmoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Dimas Anggoro Widiatmoko. Saya di sini akan membahas tentang laba. Sebelumnya laba itu sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu Farid Nur Fadil. Ya, saya akan menjelaskan tentang laba menurut FASB atau Financial Accounting Standard Board. Ini adalah organisasi yang ditetapkan dari tahun 1973, dan organisasi ini berfungsi untuk menetapkan standar akuntansi keuangan yang mengatur penyusunan laporan keuangan oleh entitas non-pemerintah secara kredibel, akurat, dan sesuai standar penyajian laporan keuangan. Ya, langsung saja. Menurut FASB, laba akuntansi ialah sebagai perubahan dalam ekuitas atau net asset dari suatu entiti selama suatu periode tertentu yang diakibatkan oleh transaksi dan kejadian atau peristiwa yang berasal bukan dari pemilik. Dalam income termasuk seluruh perubahan dalam ekuitas selain penerimaan dari pemilik dan pembayaran kepada pemilik. Jadi maksudnya laba ini yang menurut FASB ini dari perusahaan yang satu, ya kan, dari perusahaan satu terus kepada misalkan kepada investor atau kepada kreditor. Kan kreditor itu termasuk bank atau ya segala macamnya, jadi mesti kredibel. Nah, itu dimaksud. Terus menurut APB statement, laba rugi sebagai kelebihan atau defisit penghasilan di atas biaya selama periode akuntansi. Nah, jadi laba rugi ini sebagai kelebihan atau defisit penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi, yaitu 1 tahun periode akuntansi itu. Yang kedua, jenis-jenis laba. 1. Ada laba kotor, adalah selisih dari hasil penjualan dengan harga pokok penjualan. Maksudnya kalau kita jualan kan pasti ada yang namanya laba kotor tuh, atau ya kayak dapat untung terus dibagi buat ini, bagi buat ini. Nah, itu namanya laba kotor. Jadi laba kotor ini diselisihkan atau dikurangi dengan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini yaitu harga yang ditetapkan. Misalkan kita ingin menjual produk tertentu, nah itu harga pokok penjualan. Yang kedua, laba operasional, merupakan hasil dari aktivitas-aktivitas yang termasuk rencana perusahaan kecuali ada perubahan-perubahan besar data perekonomiannya, dapat diharapkan akan dicapai setiap tahun. Oleh karenanya, angka ini menyatakan kemampuan perusahaan untuk hidup dan mencapai laba yang pantas sebagai jasa pada pemilik modal. Laba operasional ini jadi tujuannya untuk misalkan disiapkan atau disajikan buat pemilik modal atau investor. Jadi mesti benar-benar labanya harus, dengan kata lain, naik lah. Karena ibaratnya kan investor ini dia nanemin modal, masa iya dia nggak mau dapat keuntungan dari yang perusahaan yang dia tanemin modalnya. Itu laba operasional itu. Terus yang ketiga, laba sebelum dikurangi pajak, merupakan laba operasi ditambah hasil dan biaya di luar operasi biasa. Bagi pihak-pihak tertentu, terutama dalam hal pajak, angka ini adalah yang terpenting karena jumlah ini menyatakan laba yang pada akhirnya dicapai perusahaan. Nah, yang ketiga ini laba khusus buat pemerintah atau ya kayak institusi yang mengatur pajak. Jadi misalkan laba bersihnya nih perusahaan, tapi itu belum dikurangi pajak, nah itu belum bisa disebut laba dari keseluruhan pajak, dari keseluruhan hasil perusahaan tersebut, karena dia belum dikurangi pajak. Nah, jadi gitu. Terus yang keempat, laba setelah pajak atau laba bersih. Laba bersih adalah laba setelah dikurangi berbagai pajak. Laba dipindahkan ke dalam perkiraan laba ditahan. Dari perkiraan laba ditahan ini akan diambil sejumlah tertentu untuk dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham. Nah, ini laba yang umum karena ini laba yang sudah dikurang-kurangin oleh pajak, oleh pembayaran utang kepada kreditor. Nah, ini laba
yang dibagikan kepada para pemegang saham atau investor. Nah, ini laba bersih atau neto. Yang materi ketiga ada gains and loss. Yang gains adalah naiknya nilai ekuitas dari transaksi yang sifatnya insidental dan bukan kegiatan utama entitas dan dari transaksi atau kejadian lainnya yang mempengaruhi entitas selama satu periode tertentu, kecuali yang berasal dari hasil atau investasi dari pemilik. Keuntungan adalah kenaikan dalam ekuitas dari kegiatan periferal atau insidental. Oleh karena itu, keuntungan kegiatan periferal atau insidental ini bagi sebagian perusahaan akan mencakup laba dari kegiatan seperti penjualan tanah dan harta lain sewaktu-waktu, termasuk kenaikan dalam ekuitas yang dihasilkan dari sumbangan atau keuntungan lain yang tidak disangka-sangka. Nah, dari sini perusahaan melihat asetnya ini naik nih, karena butuh butuh dana lagi buat untuk memajukan perusahaan internal perusahaannya. Nah, laba itu lihat kayak misalkan tadi penjualan tanah kan itu kan kayak aset yang dia nggak ada penyusutannya tanah, karena setiap tahun tanah itu naik harganya dengan nyusut. Nah, itu perusahaan melihat keuntungan itu dijual gitu. Terus yang kedua, loss adalah turunnya nilai equity dari transaksi yang sifatnya insidental dan bukan kegiatan utama entity, dan dari seluruh transaksi atau kejadian lainnya yang mempengaruhi entity selama satu periode tertentu, kecuali yang berasal dari biaya atau pemberian kepada pemilik. Nah, terus ini kayak turunan nilai equity, jadi sifatnya biayanya turun kepada pemilik. Terus yang ketiga bentuk penyajian laporan laba rugi. Yang pertama, all inclusive income dan normal operating. Perbedaan pendapat mengenai apakah suatu pos disajikan dalam laporan laba rugi atau dalam laporan laba ditahan. Menurut normal operating income, bahwa yang dicantumkan dalam laporan laba rugi hanyalah pendapatan yang berasal dari kegiatan normal, sedangkan pos yang berasal dari kegiatan yang tidak biasa dicantumkan saja dalam laporan laba ditahan, sehingga laba di bottom line adalah laba normal. Jadi menurut normal operating income ini laba-laba ini laba-laba yang hanya dicantumkan biasa, jadi nggak ada kayak utang apa segala macam, belum pajak. Nah, ini labanya bener-bener laba normal aja gitu. Nah, yang kedua, menurut all inclusive income, bahwa semua income yang berasal dari kegiatan normal dan kegiatan insidental dicantumkan dalam laporan laba rugi, dan hasil akhirnya saja yang dilaporkan ke laporan laba ditahan. Jadi maksudnya yang kedua ini labanya belum benar-benar bersih. Jadi labanya ini masih dikurang-kurangin, dikurangin utang, pajak apa segala macam. Jadi labanya ini belum dilaporkan atau ditulis ke dalam laba bersih atau laba yang ditahan. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Saudara Farid dengan Saudara Dimas yang telah memaparkan materi dan menjelaskan materi. Selanjutnya, saya akan menambahkan materi yang telah dipaparkan oleh Dimas tentang bentuk penyajian laporan laba rugi. Selain yang dipaparkan oleh Dimas tentang all inclusive income and normal operating, selanjutnya bentuk penyajian laporan laba rugi itu ada single step dan multiple step. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu single step. Single step yaitu bentuk penyajian laporan laba rugi di mana menggabungkan semua penghasilan menjadi suatu kelompok dan semua biaya dalam satu kelompok lainnya, terdiri dalam satu periode. Jadi untuk membentuk penyajian laporan laba rugi single step ini hanya langkah-langkahnya itu
itu menggabungkan seluruh pendapatan dan seluruh biaya, maka diperoleh tuh hasil dari kita usaha, apakah memperoleh laba ataupun memperoleh rugi. Jika hasilnya positif, maka ia mendapatkan laba. Tapi jika hasilnya negatif, ia memperoleh rugi. Selanjutnya yaitu ada multiple step. Bentuk ini merupakan bentuk penyajian laporan laba rugi di mana disusun secara bertahap penghasilan dan beban disajikan sesuai dengan urutan aktivitas, yaitu atas dasar operasional dan non-operasional. Jadi, dalam multiple step ini bentuk penyajiannya itu lebih terperinci dibandingkan dengan single step. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara penyusunan dalam bentuk laporan single step dan multiple step, serta contoh dari kedua bentuk penyajian laporan tersebut. Oke, yuk lanjut teman-teman. Kita bahas tentang cara penyusunan bentuk penyajian laporan laba rugi, terkhusus pertama tentang multiple step terlebih dahulu ya. Yang pertama, bagian pertama adalah perincian pendapatan operasional. Coba diperhatikan ya teman-teman, di samping gambar sebelah kiri itu ada contoh dari laporan keuangan dengan menggunakan multiple step. Maaf ya jika kurang jelas. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Jadi di gambar tersebut itu dapat dilihat bahwa dalam perincian pendapatan itu sangat rinci, di mana hasil penjualan itu diketahui berapa, terdapat return penjualan itu berapa, terdapat potongan penjualan itu berapa, lalu ada juga hasil dari penghasilan lainnya itu diperoleh berapa. Jadi benar-benar terperinci, dijelaskan secara mendetail satu persatu. Dan yang kedua, bagian kedua adalah perincian beban operasional. Sama halnya dengan pendapatan yang dirinci satu persatu, beban pun dirinci satu persatu. Dapat dilihat ya teman-teman, di situ dalam biaya itu dirinci sekali. Ada biaya penjualan, biaya gaji, penyusutan, periklanan, macam-macam biaya lainnya, administrasi umum, bahkan sumbangan pun dimasukkan di dalam catatan laporan keuangan tipe multiple step ini. Yang ketiga, perincian pendapatan maupun beban non-operasional. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa dalam multiple step ini semua transaksi-transaksi pengeluaran ataupun biaya itu dirinci secara rinci dan pendapatan yang didapat dirinci secara rinci. Nah, setelah dihitung tuh berapa sih pendapatan yang kita dapat dalam usaha kita, lalu berapa sih biaya yang kita keluarkan untuk keperluan operasional maupun pribadi kita, dapat diperoleh tuh berapa laba ataupun rugi bersih dari kegiatan usaha kita. Oke, lanjut ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan laba rugi single step. Tahapan penyusunan laporan ini ada 3, yaitu yang pertama, rincian semua pendapatan operasional dan non-operasional. Yang kedua, rincian semua beban operasional dan non-operasional. Yang ketiga, selisih semua pendapatan dan beban, dan ditemukan itu angka yang diperoleh dari kegiatan usaha kita, apakah menunjukkan laba ataupun menunjukkan rugi. Nah, di contoh ini dapat diketahui ya teman-teman, dan dapat terlihat jelas bahwa dalam multiple step ini laporan keuangannya itu lebih panjang karena lebih terperinci. Sedangkan dalam laporan keuangan single step ini lebih ringkas karena tidak diterperinci. Contohnya, dalam penghasilan lain-lain, di single step ini hanya ditulis penghasilan lain-lain lalu nominal. Sedangkan dalam multiple step ini dirinci penghasilan lain-lain itu terdiri dari penghasilan
lain-lain seperti penghasilan periklanan, penghasilan misalnya penghasilan komisi dan sebagainya. Dan beban itu juga sama. Di sini beban lain-lain itu hanya beban lain-lainnya saja lalu nominal. Sedangkan dalam multiple step ini beban lain-lain ini dirinci mulai dari beban bunga dan beban-beban lainnya yang tidak termasuk dalam beban operasional usaha. Dan juga dalam multiple step ini pajak penghasilan itu dirinci ya, tidak seperti dalam single step hanya pajak penghasilan lalu nominal. Di multiple step ini dirinci dimulai dari penghasilan bersihnya sebelum pajak, lalu dipotong pajak PPh 15%, lalu ada elemen luar biasa lainnya seperti hutang dihapuskan dan sebagainya. Jadi jelas ya teman-teman bahwa dalam laporan keuangan laba rugi ini baik dalam single step maupun multi step ini terlihat jelas beda, karena kalau single step ini lebih ringkas, lebih simpel, berbeda dengan multiple step yang lebih terperinci. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menambah ilmu dan dapat mendapat pengetahuan buat kita semua. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya kalian. Semoga kita cepat bertemu.